Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, Budian akan memberikan materi mapel prakarya dan kewirausahaan atau PKWU. Yuk, simak bersama. Oke, kita mulai dari pengertian kewirausahaan dulu. Nah, setidaknya ada 3 istilah yang berkaitan dengan kewirausahaan. Yang pertama adalah wirausaha, yang kedua adalah wirausahawan atau entrepreneur, dan yang ketiga adalah kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, pengertian wirausaha sendiri berasal dari kata wira dan usaha. Wira diartikan sebagai pejuang, pahlawan, manusia unggul, berbudi luhur, gagah, dan agung. Sementara usaha dapat diartikan sebagai perbuatan, amal, bekerja, berbuat sesuatu atau do something. Jadi, pengertian wirausaha menurut KBBI yaitu orang yang pandai atau berbakat dalam mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Nah, kalau wirausahawan, di sini kita mengenalnya dengan istilah entrepreneur. Wirausahawan adalah seorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan suatu usaha. Atau dapat diartikan juga sebagai seorang yang mampu mewujudkan ide ke dalam sebuah inovasi yang sukses. Selanjutnya, kewirausahaan atau entrepreneurship. Kewirausahaan di sini lebih berkaitan dengan sikap, ya, atau semangat atau perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya untuk mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Pengertian ini dikutip dari Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil tahun 1995. Kewirausahaan dapat juga disebut entrepreneurship, dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian untuk mengambil resiko, kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Sedangkan pengertian kewirausahaan menurut beberapa ahli, yang pertama Thomas W. Zimmerer, adalah sebuah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan bisnis. Menurut Richard Cantillon, kewirausahaan adalah pekerjaan itu sendiri, atau wirausaha tadi. Seorang pengusaha membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga yang tidak menentu. Jadi, menurut Richard Cantillon, definisi kewirausahaan di sini lebih menekankan pada bagaimana seseorang itu beresiko atau ketidakpastian. Selanjutnya menurut Edi Suryanto Sugoto, kewirausahaan adalah usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberikan manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Dan menurut Suparman Sumahamijaya, kewirausahaan adalah sebuah kemampuan dalam berpikir secara kreatif dan melakukan inovasi. Pikiran kreatif dan inovasi ini merupakan dasar dan juga sumber penggerak sehingga dapat digunakan sebagai tumpuan dalam menghadapi tantangan di depan.
Lanjut ke sifat-sifat seorang wirausahawan. Nah, sifat-sifat yang harusnya dimunculkan oleh seorang wirausahawan ada 6 setidaknya. Yang pertama adalah sifat percaya diri. Percaya diri adalah sikap yang siap serta mempunyai keyakinan untuk menghadapi tugas atau pekerjaan. Nah, sifat percaya diri ini akan memengaruhi gagasan, karsa, inisiatif, kreativitas, serta semangat berkarya seorang wirausahawan. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil, di mana hendaknya para wirausahawan di sini mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras. Berorientasi pada tugas dan hasil dapat dilihat dari seorang wirausahawan yang mau menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya, sifat yang ketiga adalah berani mengambil resiko. Nah, resiko di sini adalah konsekuensi atau akibat dari suatu perbuatan. Nah, seorang wirausahawan di sini hendaknya berani mengambil resiko untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Karena apa? Resiko akan sebanding dengan hasil yang diperoleh. Maksudnya, semakin tinggi resiko, maka hasil yang diperoleh umumnya akan semakin besar. Sifat yang keempat adalah kepemimpinan. Kepemimpinan menampilkan sikap seorang pemimpin, di antaranya memiliki visi yang jelas, berintegritas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Seorang pemimpin harus menjadi pelopor dan mampu memberi teladan yang baik, apalagi kalau sudah memiliki karyawan atau anak buah. Yang kelima adalah keorisinalitas atau keaslian. Yang dimaksud di sini adalah keaslian ide atau gagasan yang dapat diperoleh wirausahawan dari keluasan wawasan dan kemampuan untuk berpikir kreatif atau diistilahkan dengan out of the box. Ya, wirausahawan harus berani keluar dari zona nyaman, memberikan ide dan inovasi baru pada produk-produknya. Nah, keorisinalitas atau keaslian di sini dapat dilihat dari si wirausahawan yang mampu dan mau melihat peluang yang ada, sehingga dia akan melihat hal-hal baru yang inovatif yang belum pernah ada sebelumnya. Yang terakhir, berorientasi ke masa depan. Wirausahawan harus mampu melihat peluang dan tantangan, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa depan, demi keberlanjutan usahanya. Keberhasilan wirausaha dilihat saat mampu menghasilkan laba, mempekerjakan banyak orang, memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Nah, kita lihat yang faktor keberhasilan dulu. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan diantaranya adalah kemampuan dan kemauan. Kemampuan dan kemauan apa? Tentu saja untuk berani berpikir lain daripada yang lain, untuk berani mengambil resiko, dan sebagainya. Yang kedua, memiliki tekad kuat dan kerja keras. Tekad yang kuat dan kerja keras harus dimiliki seorang wirausahawan agar apa? Usaha tidak selamanya selalu sukses. Bisa jadi wirausahawan yang hari ini sukses adalah mereka yang kemarin terseok-seok atau mengalami kesulitan di usaha sebelumnya. Tetapi karena kebulatan tekad dan mau bekerja keras, akhirnya usaha tersebut dapat bangkit kembali. Selanjutnya ada mengenal dan meraih kesempatan. Opportunity atau kesempatan yang ada di sini bisa dimanfaatkan oleh si wirausahawan. Melihat resikonya, dia tidak mundur, tetap menghadapinya sebagai suatu tantangan. Selanjutnya adalah faktor yang menyebabkan kegagalan. Umumnya, yang pertama disebabkan karena si usahawan itu tidak kompeten.
ya, kurang kompeten. Yang kedua adalah kurangnya pengalaman. Ya, pengalaman di sini bisa diperoleh baik itu dari kehidupan, dari pergaulan dan sebagainya. Dan juga perencanaan yang kurang matang. Terakhir, dalam mapel PKWU di sini dikenal ada bidang-bidang atau istilahnya adalah strand. Ada 4 strand. Yang pertama adalah kerajinan. Kerajinan nanti akan membahas mengenai bagaimana menciptakan suatu produk dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada sebagai produk-produk kerajinan. Nah, di sini saya contohkan misalnya memanfaatkan pelepah dari tumbuhan, pelepah daun pisang, begitu, menjadi produk seni berupa replika dari kapal. Yang kedua adalah strand rekayasa. Di sini strand yang khusus untuk membuat suatu produk atau membuat suatu teknologi yang sifatnya akan mempermudah pekerjaan manusia. Nah, di sini saya berikan contoh adalah pembuatan mesin perajang kulit, ya, kulit hewan. Nih. Kemudian yang ketiga ada strand budidaya. Strand budidaya di sini akan membahas tentang bagaimana membudidayakan sesuatu, baik itu tanaman, ya, ataupun hewan, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah pengolahan. Strand yang membahas tentang bagaimana mengolah suatu produk, suatu bahan mentah menjadi suatu bahan yang jadi. Di sini umumnya lebih menekankan kepada produk yang hasil akhirnya berupa makanan. Oke ya, untuk kelas 10 MIPA yang Budian ajar, nanti kita akan mengambil strand budidaya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kalian silahkan boleh ajukan di grup ataupun di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi.